Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya telah hadir di acara Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada acara Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif oleh saya sendiri, yaitu Meli Puspitasari SPD CGP Angkatan 10 dengan fasilitator yaitu Bapak Dr. Hermansyah MPD dan PP Ibu Lina Apri Ani Agustina SPD. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita beranjak ke materi budaya positif, ada yang mau ditanyakan dulu seputar apa itu sih budaya positif itu? Ada yang udah tahu? Belum? Oke, berarti kita lanjut aja ya ke materi. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pemantik dulu nih. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Setuju tidak? Coba tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, itu ya pendapatnya tentang pertanyaan pemantik. Nah, setelah tadi ada pertanyaan pemantik, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, yang keenam yaitu segitiga restitusi. Kita lanjut ke materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya ada perubahan paradigma yaitu tentang kegiatan kepalan tangan, ya. Misalkan nih ada A dan B, Anda dan teman Anda ya, misal. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau benda tersebut dengan segala daya upaya, ya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian ada teman Anda nih, yang si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Bisa dibayangkan? Nih, ada nih. Anda dengan teman Anda mempunyai sebuah benda berharga nih. Kalian atau rekan-rekan semuanya digenggam dengan sekuat tenaga benda berharga itu. Kemudian ada teman atau rekan yang lainnya untuk membuka kepalan tangan Anda atau ingin mengetahui apa sih yang ada di kepalan Anda itu dengan berbagai cara, misal dengan dibujuk, dirayu atau disuap ya. Misal seperti ini nih. Boleh dong lihat kepalan tangannya, nanti saya kasih uang 10 miliar. Nah, gimana nih? Akan dibuka tidak? Akan dibuka tidak kalau dirayu dengan disuap 5 miliar atau 10 miliar? Dibuka apa tidak? Bisa saja dibuka, bisa saja tidak ya? Iya, betul. Jadi yang bisa mengendalikan kepalan tangan Anda sendiri adalah diri Anda sendiri, ya. Kalau misal kepala Anda itu di dalam kepala Anda itu sesuatu hal yang Anda yakini tidak akan diberikan kepada siapapun, tetapi ada sesuatu hal kepala Anda itu bisa dibuka.
Misal nih, karena kebutuhan, ya, karena rekan semua memerlukan apa, jadi kepalaan itu bisa Anda buka dengan keyakinan Anda sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain. Nah, kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah teori kontrol atau teori pilihan ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, ada dari stimulus respon. Kalau dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dari teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksa ya. Kalau tadi stimulus respon itu bisa dikategorikan dengan memaksa ya, bisa mengubah orang lain kan gitu ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, dari stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya, yang kepalan tangan Tea. Tadi kalau kalian yakin, kita yakin dengan apa yang kita pegang, kita tidak akan tergiur oleh rayuan dari teman-teman yang lain ya. Kemudian dari stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, dari stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dari teori kontrolnya yaitu model berpikir menang atau menang. Nah, itu ya perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sekarang kita lanjut ke apa sih makna dari disiplin? Sebelum membaca materi ini, dari rekan-rekan apa sih yang rekan-rekan tahu dari kata disiplin itu? Disiplin itu berarti mematuhi apa? Mematuhi aturan, ya. Ya, betul. Kata disiplin sebenarnya berasal dari kata Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar, ya. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kata tadi kan kata saya itu mematuhi aturan, ya kan? Ya, betul ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu makna kata dari disiplin. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, yaitu motivasi dalam diri sendiri ya, dalam dirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Gianni Gosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6. Ada 6 ya. Oke. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kritis. Yang keenam, keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Nah, dari dimensi-dimensi ini nanti ada turunannya ya, ada elemen-elemen dari keenam dimensi ini. Nah, sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang pertama ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi motivasi itu orang itu memiliki motivasi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti itu berasal dari luar ya, dari luar. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi orang itu memiliki motivasi dengan hanya untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sama itu juga berawal dari luar ya, atau motivasinya eksternal. Nah, yang ketiga yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Berarti itu adalah motivasinya dari diri sendiri atau motivasi internal dengan tujuan disiplin positif tadi ya. Kita lanjut. Nah, ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukannya kita terbebas dari perintah orang lain, tetapi kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri atau mengontrol diri kita sendiri ya. Nah, itu yang disebut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini di hukum atau penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukum dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Cohen tahun 1993, yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi dengan penghargaan itu bisa mematikan kreativitas anak. Ya, jadi anak tuh tidak berkembang karena adanya penghargaan. Dah saya mah hayong, saya mau dapat penghargaan. Jadi dibuatnya secara asal-asalan aja, yang penting dapat penghargaan, gitu. Terus kalau penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi tidak ada motivasi dalam dirinya. Jadi itu mah penghargaan itu berarti dari orang lain,
ya tidak ada kesadaran diri, jadi dia mau melakukan sesuatu itu karena adanya penghargaan dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri, ya seperti itu. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada kalimat pembukanya. Misal, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, di sini ada nilai kebajikan tadi ya, nilai kebajikan universal, yaitu rasa empati. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nilai kebajikannya yaitu kepedulian. Ya, berarti kita tuh sebagai seorang guru mengakui, mengapresiasi dari nilai kebajikan yang telah dilakukan oleh si anak dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi, ada pembukanya dulu, kemudian disebutkan nilai kebajikannya apa dan pada situasi apa, gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan hukum dan konsekuensi. Sebelum mengetahui hukuman itu seperti apa dan konsekuensi itu seperti apa, ada beberapa tindakan nih. Apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Nah, kita lihat yang pertama itu ada mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut rekan-rekan itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul, konsekuensi. Betul itu? Kita tulis dulu ya. Nanti kita evaluasi. Konsekuensi ya. Kita tulis dulu. Kenapa? Yang kedua nih ada kalimat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita tulis dulu ya. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Kecil. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi katanya. Oke, lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Tadi ada yang nyebut konsekuensi ya. Gak apa-apa. So, kita tulis aja hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa coba? Konsekuensi. Betul tidak nih jawaban kita rekan-rekan semuanya? Kita lihat ya. Tampilkan dulu. Nah, ini adalah hasil diskusi tadi ya, rekan-rekan semuanya. Yang pertama itu adalah konsekuensi, tindakan yang kedua adalah hukuman, tindakan ketiga hukuman, tindakan keempat konsekuensi, tindakan kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan ketujuh konsekuensi. Kita lihat apakah sama. Nah, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi jawabannya apa? Konsekuensi ya. Tapi itu adalah hukuman. Ada yang tahu kenapa itu adalah hukuman? Oke, kita nanti ya bahas. Yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan. Hukuman, betul ya? Tuh, sama kayak yang tadi ya, hukuman. Yang ketiga, diminta push up, hukuman. Tadi hukuman, sama ya. Mengganti kertas, konsekuensi. Tadi konsekuensi. Ya, betul. Terus membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, hukuman, betul. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan, apa? Konsekuensi. Nah, sebenarnya apa sih hukuman dan konsekuensi itu? Apakah ada perbedaannya? Ada. Apa coba? Kalau hukuman? Kayak ada tindakan gitu, Bu. Kalau hukuman kayak tindakan. Kalau konsekuensi, kayak ada perjanjian yang harus Perjanjian gitu. oh, Ya. ya, betul ya. Oke. Kalau hukuman itu bersifat mendadak, dadakan ya, betul, dadakan. Misal tadi kan mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Nah, itu kan dadakan. Jadi itu teh disuruhnya teh langsung ya, tidak ada perjanjian apa-apa dengan anak. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, betul tadi ya, adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jika kita melakukan apa, konsekuensinya harus apa, gitu ya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi yang disadur dari Restitution via Negosiation pada The Five Position of Control, Yayasan Pendidikan Luhur. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan, ya. Kemudian, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi saat itu saja ya kalau konsekuensi mah. Kalau hukuman mah berarti si anak itu pasti sakit, memiliki sakit hati yang berkepanjangan karena malu ya. Dia kasih hukuman dilihat di depan teman-temannya. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan, ya. Kalau hukuman mah merupakan suatu paksaan. Kalau konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga memiliki konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, dengan hukuman anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan dengan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu ya kata kuncinya untuk konsekuensi mah. Jadi kegiatan yang si anak itu tidak akan membuat anak membenci disiplin, tidak akan mendorong anak menyakiti dirinya, dan itu hanya berlaku untuk sementara. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen ya, pada tahun 2004. Nah, di sini ada hukuman yang disebut dengan identitas gagal dan ada juga identitas sukses, yaitu disiplin dengan cara konsekuensi dan restitusi. Nah, tadi kan sudah ya hukuman dan konsekuensi. Sekarang restitusinya. Restitusi merupakan suatu pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Nah, kalau di restitusi, korban itu akan mendapatkan ganti ya. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalah dapat terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang selanjutnya yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya. Misalnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu ya contoh restitusi dengan menggunakan kalimat yang positif. Kemudian anak juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi ada restitusi fokus pada solusi. Jadi, dalam melaksanakan restitusi, yang kita fokuskan adalah kita mencari solusi dengan mengajak si anak berdiskusi dengan guru, mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada murid tersebut. Nah, sekarang kita berlanjut ke keyakinan kelas. Sebelumnya, keyakinan itu apa sih? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ya, kalau di Indonesia mah kan udah disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, sekarang nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Ya, apakah ada keyakinan dari pernyataan itu? Keyakinannya apa? Apa? Coba. Lebih safety katanya. Berarti untuk keselamatan. Betul ya, peraturannya yaitu kita mematuhi peraturan agar kita tidak ditilang ya. Keyakinannya apa? Dengan menggunakan helm kita akan lebih selamat, kita akan lebih safety. Berarti menjaga keselamatan diri kita sendiri. Berarti menghargai diri. Ya, itu sudah motivasinya dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Yang kedua,
Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Peraturannya kesehatan. Keyakinannya supaya terlindung dari sarangnya virus. Ya, betul. Berarti itu tentang kesehatan ya. Menjaga diri supaya tetap sehat. Dan menghargai orang lain supaya tidak menyebarkan virus ke orang lain. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Peraturannya berarti kita harus tepat ya, mengikut tepat waktu. Keyakinannya menghargai waktu ya, menghargai diri sendiri agar tidak tertinggal dari pelajaran atau dari pelatihan tersebut ya. Tuh. Oke. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jika kita sudah memiliki keyakinan diri atau keyakinan motivasi intrinsik, jadi kita melakukan sesuatu itu tidak terpaksa ya, bukan karena kita menggunakan helm teh takut ditilang, tetapi kita kan sudah punya keyakinan sendiri, motivasi intrinsik, yaitu kita menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan. Kemudian menggunakan masker itu juga sama. Kita sudah punya keyakinan dengan menggunakan masker kita akan menjaga kesehatan diri. Sudah yakin kan ya? Yakin nih kita memakai masker teh bisa sehat, bisa menjaga orang lain agar tidak terkena virus. Nah, jadi itu motivasi intrinsik yang utama. Nah, di sini ada peraturan kelas. Jadi jika peraturan kelas itu kita mulai dari hal kecil dulu, dari misal dari peraturan kelas kita sepakati bersama, kemudian lebih luas lagi menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan itu kan sudah meyakini, jadi keyakinan kelas, kemudian berkembang lagi menjadi lingkungan positif di sekitar sekolah kita. Nah, lebih jauhnya lagi dari lingkungan positif itu kita bisa menjadi budaya positif, jadi lebih luas ya jangkauannya. Nah, di sini ada peraturan. Keyakinan kelasnya apa sih dari peraturan itu? Misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Tentang apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghargai waktu ya, atau disiplin juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa keyakinannya? Kalau kita dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya menyayangi, menghargai, menghormati ya, bisa. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, betul. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain, menghargai diri sendiri bisa. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, betul. Juga keamanan. Ya, betul tuh. Tadi mengembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab ya, keyakinan. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan tanggung jawab, berarti kalau kita sudah meminjam buku, kita harus tanggung jawab nih. Asalnya dari mana? Berarti harus disimpan lagi ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita sudah punya keyakinan dalam diri kita, yaitu menghargai orang lain.
tidak mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinannya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dapat dibuat berdasarkan ini. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan di SD Sukamaju. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Kemudian berpakaian rapi dan sesuai aturan ya setiap hari. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu contohnya apa? Sandang, pangan, papan ya, yang kita ketahui 3 hal itu, sandang, pangan, papan. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tadi yang kita sebutkan 3 hal itu termasuk bertahan hidup ya. Kalau kita sudah terpenuhi sandangnya, pangannya, dan papannya, kita akan bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar seorang manusia. Jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, seseorang itu pasti akan melakukan kesalahan. Misal nih, seorang anak di kelas, kalau sedang belajar, dia itu suka lari-lari, jadi tidak fokus ketika belajar. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dimiliki oleh anak tersebut? Kasih sayang atau apa? Kebebasan mungkin? Ya, kebebasan. Jadi si anak itu mungkin di rumahnya tidak memiliki kebebasan. Misal si anak itu di rumahnya terlalu dikekang oleh orang tuanya, tidak boleh main di luar, harus diam aja di rumah. Jadi ketika si anak itu keluar dari rumah, mendapatkan lingkungan yang baru, jadi dia itu merasa bebas. Kalau bahasa Sunda nama kayak kuda lepas di gedogan ya, tahu nggak? Jadi dia itu merasa bebas, tidak terkekang karena bebas dari pengawasan orang tuanya. Nah, jadi si anak itu karena kebutuhan, salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi di rumah, jadi dia melampiaskan di sekolah dengan lebih aktif, jalan-jalan aja ketika belajar. Nah, itu ya, jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, misal si anak tuh lempar-lemparan makanan atau lempar-lemparan penghapus gitu ya. Terus ditanya kata guru, kenapa kamu lempar-lemparan makanan? Ya senang aja Bu, katanya. Itu kan makanan tuh buat dimakan, bukan dilempar-lempar. Ada saya mah seneng lihat
makanan teh terbang-terbang kayak gitu teh, cerita gitu ya. Kalau menurut kalian itu kebutuhan apa yang dia tidak penuhi atau yang dia tidak dapat? Kesenangan. Ya, kesenangan itu ada kalimat, saya mah senang aja bu lihat makanan terbang-terbang dilempar-lempar. Ya, nah itu contoh dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, pasti akan melakukan suatu kesalahan. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5. Ya, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang pertama penghukum. Penghukum itu guru berbuat menghardik. Misalnya ya, contoh guru sebagai penghukum itu yaitu gurunya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kemudian dengan berkata yang tidak mengenakan. Misal nih, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contoh guru sebagai penghukum. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya si murid pasti akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan pasti akan berbohong. Kaitannya dengan dunia, mungkin murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, udah biasa dia si bapak mah suka berkata seperti itu. Biarin aja, katanya itu. Dampaknya pada murid pasti mengulangi kesalahan. Kemudian ada rasa pembuat rasa bersalah. Misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, tapi ada kalimat ibu kecewa. Nah, kalau ada kalimat misal seharusnya kamu teh begini, tapi ibu kecewa dengan kelakuan kamu. Nah, pasti dengan ada kata kecewa itu, si anak pasti sudah merasa bersalah karena saya berbuat seperti itu. Jadi bersalah gitu ya, merasa bersalah. Kemudian bisa menjadi teman. Kalau menjadi teman itu membuat alasan-alasannya untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan manajer dengan manajer remah melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si murid yang bermasalah itu. Nah, nih ada pernyataan. Di posisi manakah sih yang mengucapkan kalimat ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apa nih yang mengatakan seperti itu? Coba, apa? Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Coba. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa coba? Pembuat rasa bersalah bisa. Kita lihat. Nah, ini nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Nah, terus hukum nih, sudah menghukum dengan kata-kata tidak pernah. Nah, kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak.
Nah, itu sebagai teman ya, betul tadi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisinya sebagai manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir adalah sebagai penghukum. Nah, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita diposisikan sebagai seorang manajer ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang berbuat salah. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bisa dengan menggunakan kalimat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tahapan yang pertama ketika kita menggunakan restitusi. Ya, ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Tujuannya yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Nah, ketika tahap validasi kebutuhan ini, guru bisa berkata dengan kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu contoh-contoh kalimat dalam tahap validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu tahap menanyakan keyakinan. Dengan tujuan anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tidak langsung kita menghukum atau kita membuat rasa bersalah kepada anak, tetapi kita menggali kenapa sih dia melakukan kesalahan, terus kesalahan dia itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas, terus kita cari solusinya dengan memberikan solusi dari atau memecahkan masalah dari kesalahan yang mereka buat. Itulah segitiga restitusi. Nah, ini ya kesimpulannya dari disiplin positif. Dimulai dari teori kontrol tadi ya, atau teori pilihan dari William Glasser.
Di sana dari teori itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari sana kita dapat menjadi sebuah disiplin positif, dimulai dari kebutuhan dasar manusianya seperti apa, terus adanya motivasi dalam diri si anak, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, dan yang nantinya dari kesalahan kita bisa gunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian seorang guru juga itu harus bisa menempatkan diri pada posisi manajer. Oke, itu mungkin ya untuk hari ini. Nah, ya apa? Sok sekarang boleh kita refleksi ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan? Boleh disampaikan apa yang telah rekan-rekan dapatkan dari pembelajaran hari ini, dari apa yang telah saya sampaikan. Boleh? Mengetahui teori kontrol, terus mengetahui teori motivasi, terus 5 Posisi kebutuhan dasar, restitusi, segitiga restitusi. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Jadi harus memposisikannya Sebagai manajer. Terus, ya. Oke, jadi seorang guru itu harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Oke. Perasaan apa yang rekan-rekan rasakan selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik? Boleh ada yang mau menyampaikan? Antusias, oke. HPK itu berkaitan dengan kita sebagai calon guru. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas refleksinya. Dari materi yang telah kita diskusikan barusan ya, kita telah belajar atau sudah mengetahui tentang disiplin positif tadi ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita juga telah belajar tentang apa itu hukuman, kemudian keyakinan kelas, ya betul, kemudian restitusi ya, konsekuensi, restitusi, hukuman, peraturan tadi sudah kita pelajari. Kemudian kita juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi ya. Kalau tidak kita penuhi salah satunya, pasti kita akan melakukan suatu kesalahan. Oke. Kemudian setelah itu kita belajar tentang 5 posisi guru ya. Ya, tadi yang pertama sebagai teman, bisa sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, apalagi pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, di mana kita bisa menyelesaikan masalah itu tanpa harus menghukum, tanpa harus membuat anak merasa bersalah ya, tetapi kita berdiskusi dengan anak
tentang masalah apa yang dia hadapi, dan selanjutnya menentukan solusi. Ya, atau kita juga kenal dengan segitiga restitusi, ya, yang mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama itu menstabilkan identitas dulu ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.